menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa. Ku masih mencoba menghijaukan dunia tanpa saran. Petani sawit Indonesia, perjuanganmu penuh makna. Jangan menyerah, jangan putus asa. Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol kembali membahas penggunaan garam pada tanaman kelapa sawit. Karena ada salah seorang petani yang curhat di mana bahwa Pak Pendi pada hari ini tandan buah segar harganya meroket, namun pupuk KCL juga meroket. Apakah boleh KCL ini tak ganti dengan garam atau NaCl? Karena garam mudah dicari dan harganya relatif murah, Pak Pendi. Lah, di malam hari yang berbahagia ini akan saya terangkan secara detail kembali lagi bicara tentang substitusi kalium dengan natrium, yaitu adalah KCL ketika harus diganti dengan NaCl atau garam ini, apakah ada efeknya? Karena memang beberapa literatur mengatakan bahwa natrium atau kalium dari sebuah tanaman ini bisa diganti atau bisa disubstitusi menggunakan natrium. Dari misalnya dari KCL apakah bisa diganti dengan natrium? Jawabannya adalah memang ada beberapa, namun tidak semua tanaman. Dan sekali lagi dalam beberapa literatur disebutkan juga bahwa penggunaannya adalah substitusi tidak secara semuanya. Artinya bahwa tidak secara keseluruhan. Maka akan kita bahas satu persatu di mana KCL diganti dengan NaCl atau garam, di mana MOP atau KCL ini diganti dengan garam, apakah sih efeknya? Yang kita harus pahami yang pertama bahwa unsur KCL sendiri atau kalium yang mengandung kalium ini, bahwa kalium merupakan unsur hara terbesar yang diserap oleh tanaman kelapa sawit ketika dia sudah menghasilkan. Hal ini terbukti dari beberapa bagian dari tanaman kelapa sawit yang diserap, bahkan sampai janjangan kosong sekalipun itu mengandung kalium yang cukup besar. Janjangan kosong saja dari limbah yang dibuang dalam bentuk janjangan kosong, bahwa dalam 1 ton janjangan kosong itu mengandung setara dengan 19,3 kalium, 19,3 kilogram KCL, yang berarti memang serapan kalium itu adalah yang paling besar yang diserap oleh tanaman kelapa sawit. Lah, ketika kita mau menggunakan sendiri bahwa KCL atau kalium yang diberikan melalui KCL atau MOP ini pada tanaman yang besar sampai 8 sampai 9 sampai 14 tahun, bahkan penggunanya sampai 3 kg per pokok per tahun, atau bahkan bisa mencapai 3,25 kg KCL per pokok per tahunnya. Lah, ketika diganti dengan garam, maka jumlah garam yang diberikan juga akan banyak. Ini sebuah logika saja, itu akan banyak. Namun bahwa ketika garam itu banyak diberikan di media perakaran kita, justru akan memberikan akan dalam jumlah kecil itu bisa dipertukarkan. Namun jika dalam jumlah yang cukup besar diberikan pada piringan kita, justru malah akan memberikan dampak yang kurang bagus bagi tanaman kita. Ada beberapa petani yang mengatakan bahwa Pak Pendi, saya menggunakan garam dapur itu garam krosok yang non jodium, jumlahnya cukup banyak tapi hasilnya meningkat. Saya tanya, udah berapa kali aplikasi? Karena di dalam jurnal penelitian yang saya baca bahwa penggunaan natrium, bahwa kalium itu adalah bersifat enzimatik dan natrium tidak bersifat enzimatik. Dan natrium sekali lagi adalah sangat mudah tercuci. Ini yang paling perlu digarisbawahi. Jika diberikan dalam bentuk garam dapur, maka ion natrium mudah tercuci. Dan yang paling pasti bahwa ketika natrium besar diberikan ke dalam tanah, justru malah menimbulkan sebuah dampak yang kurang bagus. Walaupun pada pemberian awal pada tahun pertama di dalam pembentukan buah kelapa sawit, penggunaan natrium ataupun dalam garam dapur mesti akan meningkatkan bobotnya, karena bahwa Na pasti akan menyusun mudah tercuci. Walaupun dia mudah tercuci, tapi dia adalah sebagai penyusun biji, meningkatkan kadar biji. Namun sekali lagi bahwa Na bisa dipertukarkan dengan jumlah yang cukup besar adalah sangat tergantung tanamannya, tidak untuk kelapa sawit. Sekali lagi tidak untuk kelapa sawit. Karena bahwa jumlah Na yang diberikan, natrium yang diberikan ke dalam tanah dalam jumlah cukup besar, dalam hal ini adalah pemberian garam dapur non zodium yang cukup besar,
itu adalah yang pertama dalam mendispersi liat. Ini yang menjadi bahaya. Jika jumlahnya banyak di lahan kita adalah mendispersi liat. Efeknya apa Pak Pendi ketika mendispersi liat? Ketika dia mendispersi liat, justru malah bahwa tanaman kelapa sawit tidak bisa menyerap unsur hara yang berada pada kompleks jerapahnya. Sehingga memang di dalam liat, sekali lagi ini liat ini liat, anggap aja ini partikel liat, dia bermuatan negatif. Ketika diberikan ada nitrat di sini, kemudian ada fosfor, ada magnesium dan sebagainya. Ketika dia mendispersi liat, justru akar tidak bisa menyentuh kompleks jerapah dan tidak bisa mempertukarkan. Nah, ini akan menjadi fatal sekali bagi tanaman kelapa sawit kita. Pak Pendi, 1 tahun kok naik ya? Sekali lagi, natrium adalah penyusun biji, atau sehingga dia memang akan menebalkan biji, namun efek sampingnya yang berat bagi kita adalah bahwa dia akan berdispersi liat. Ketika terdapat liat itu terdispersi ataupun terpisahkan, maka akar-akar serap kelapa sawit kita tidak bisa menyerap unsur hara yang diberikan melalui pemupukan yang menempel atau dijerap oleh liat itu sendiri. Ini menjadi bahaya bagi tanaman kelapa sawit kita. Kemudian yang kedua adalah ketika garam itu diberikan dalam jumlah banyak dan secara teratur, itu akan mempengaruhi permeabilitas atau kemampuan meloloskan air ke bawahnya. Ini menjadi masalah juga bagi tanaman kelapa sawit kita. Karena bahwa sekali lagi bahwa kelapa sawit membutuhkan air dalam jumlah besar. Di beberapa literatur disebutkan bahwa Na akan menjaga tanaman dari dehidrasi. Benar, tapi dalam jumlah yang sedikit saja. Kalau kita jumlahkan bisa penggunaan 2 kilo, 2,5 kilogram garam dapur, itu akan menjadi masalah. Salah satunya adalah akan mengurangi kemampuan permeabilitas tanah atau kemampuan tanah dalam meloloskan air ke bawah, yang mana kebutuhan air kelapa sawit untuk yang masuk ke dalam atau termasuk ke dalam perakaran jumlahnya cukup besar. Ini juga menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, penggunaan garam dapur dalam skala besar dan secara berkelanjutan, maka yang terusir pertama adalah fosfornya. Karena bahwa natrium akan berpengaruh terhadap kelarutan fosfor. Ini akan menjadi masalah. Sehingga memang ketika pada awal penggunaan garam dapur mungkin tidak ada masalah, namun secara berkelanjutan akan menjadi masalah. Sehingga ketika teman-teman atau sahabat The Brondol semuanya bertanya, Pak Pendi rekomendasi nggak menggunakan garam dapur? Selalu saya bantah, tidak saya rekomendasikan dengan menggunakan garam dapur. Namun KCL mahal, lebih bagus kita alhamdulillah tandan buah segar kita ketika dijual dengan harga yang cukup menarik pada hari ini, maka kita harus bisa men-save. Jangan sampai bahwa kita mengganti kalium dengan natrium, ini akan malah justru berbalik arah menjadikan tanah kita menjadi tanah yang tidak subur. Ini menjadi pokok permasalahan juga. Karena bahwa ketika menggunakan garam dapur, garam dapur baik yang non zodium sekalipun, bahwa kadar kalium dan natrium ini adalah bertolak belakang. Penggunaan garam dapur akan menekan kandungan kalium yang ada di dalam tanah. Ini yang menjadi masalah bagi tanaman kita. Sehingga di dalam analisis tanaman sekalipun di LSU rekomendasinya kalium, karena memang kalium yang diserap dalam jumlah yang cukup banyak. Ketika dipertukarkan atau diganti dengan natrium, malah justru akan berbalik arah. Sekali lagi, benang merahnya di malam hari ini, apakah KCL itu bisa diganti dengan garam? Jawabannya adalah tidak bisa. Kalau toh bisa, mungkin hanya sepersekian waktu saja dan akan berakibat kepada tanah kita yang cukup panjang masalah yang akan kita hadapi. Ketika misalnya Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan garam dapur pada hari ini cukup bagus, ya monggo saja. Namun bagi saya yang meyakini bahwa ketika kalium itu diganti dengan natrium yang cukup besar, maka akan sangat berpengaruh pada tanaman kita. Karena tidak sedikit sahabat The Brondol yang curhat sama The Brondol bicara dengan penggunaan garam dapur, bahkan sampai jumlah bunganya juga berkurang. Ini akan menjadi masalah besar bagi tanaman kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Jika memang harga KCL cukup mahal, maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa menghemat kita bisa men-save dari penjualan tandan buah segar kita sepersekian persen untuk bisa memberikan hak tanaman atas pupuk-pupuk yang kita berikan. Sehingga jangan sampai kita tergiur menggunakan barang sesuatu yang akan berdampak kurang bagus bagi tanaman kita. Karena sekali lagi bahwa
hasil panen tandan buah segar kita adalah pendapatan kita demi keberlanjutan keluarga kita juga. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Terima kasih dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat dan Allah melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.